Saudara-saudari, pencinta renungan harian Katolik, Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel Jakarta yang terkasih. Kemerdekaan adalah suatu situasi di mana orang dapat dengan bebas mengekspresikan potensi positif yang ada di dalam dirinya, sehingga dapat sungguh-sungguh bertumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana Allah. Bukan justru untuk melakukan hal-hal yang jahat di mata Allah. Itulah yang terjadi pada diri orang-orang Farisi. Mereka menggunakan kemerdekaan yang mereka miliki sebagai kesempatan untuk menguasai orang lain dan menjatuhkan orang yang dianggap menghalang-halangi cita-cita mereka. Mereka iri terhadap Yesus yang dalam waktu singkat mendapat simpati dari masyarakat karena ajaran dan mujizat-mujizat serta perbuatan baik yang dilakukannya. Karena itu mereka berusaha menjatuhkan atau menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Suatu pertanyaan yang kelihatannya mudah untuk dijawab. Tetapi kalau tidak hati-hati, akan jatuh dalam jerat orang-orang Farisi. Yesus mengetahui maksud jahat mereka. Dia sadar bahwa kalau dia menjawab boleh, maka dia akan dihadapkan kepada rakyat Yahudi dan mencap atau melabelnya sebagai antek penjajah yang patut diadili. Namun sebaliknya, bila dia mengatakan tidak boleh, dia juga akan dihadapkan kepada kaisar dengan tuduhan untuk mempengaruhi rakyat untuk tidak membayar pajak kepada kaisar. Karena itulah Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi dengan jawaban diplomatis. Yesus menjawab, "Berilah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Atau dalam bahasa sekarang, berikanlah kepada negara apa yang wajib kamu berikan kepada negara, dan kepada gereja apa yang wajib kamu berikan kepada gereja. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jawaban Yesus adalah jawaban orang merdeka. Mengapa? Karena Yesus tidak terjebak pada pemikiran yang sempit dan naif, yang hanya menilai dan memandang sesuatu dari satu sisi, tetapi mau menilai dan memandang sesuatu dari berbagai sisi. Yesus adalah contoh orang yang merdeka, karena Yesus tidak hanya menekankan aspek ilahi atau rohani, tetapi juga aspek manusiawi. Yesus adalah contoh orang merdeka, karena dia tidak menggunakan kemerdekaannya, bahkan wewenangnya sebagai anak Allah, untuk mencari kehormatan, mengumbar nafsu, menjatuhkan orang lain, dan lain sebagainya, tetapi menggunakan kemerdekaannya untuk mengabdi Allah dan sesama, mengasihi dan melayani orang lain. Dengan kata lain, Yesus menggunakan kemerdekaannya dengan hidup sebagai hamba Allah yang baik. Pertanyaannya sekarang, para saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengenakan kemerdekaan yang kita miliki sebagai suatu kesempatan untuk mengembangkan diri, mengabdi kepada Allah, mengasihi dan melayani sesama? Ataukah kita seperti orang Farisi yang menggunakan kemerdekaan kita untuk mencari kuasa, kehormatan, mengumbar nafsu, dan menjatuhkan orang lain? Kalau itu yang terjadi, kita sebenarnya tidak merdeka.
karena kita hidup di dalam belenggu dosa, menjadi hamba dosa. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, agar Tuhan membebaskan diri kita dari belenggu dosa, sehingga kita dapat lepas bebas di dalam mengabdi Allah dan sesama kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memanggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang merdeka. Bantu kami agar kami tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang Kau anugerahkan kepada kami untuk mengumbar nafsu dan menjatuhkan orang lain, melainkan menggunakan kemerdekaan untuk mengabdi-Mu dan melayani sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.